Hai semua ada di sini. Sudah kenyang kami. Halo, selamat pagi hari kedua, baru ada 8 hari. Itu udah bikin 8 hari. Iya. Halo. Pagi, Pak. Pagi, semangat. Pagi. Agak berarti lah yang namanya fals pajak. Ini foto atau video? Sudah saya siap. Bangku ditempatkan di atas tangga. Tangga setengah naik. Lagi diskusi. Sini juga biasa anak Indonesia hebat. Begini. Ya. Biasa teknologi itu pasti ada. Baik Bapak Ibu, capaian apa sih yang akan kita dapatkan dari modul 1? Yang pertama, ini grow mindset dalam pemecahan masalah. Jadi di kebijakan kita sekarang apapun itu, ya. Buat di sini apa sih yang menjadi capaiannya? Satu, Bapak Ibu harus bisa memetakan profil pola pikir dari keluarga. Mereka kesulitan di dalam mengatur waktu belajar. Suara PPT yang muncul adalah siswa menghindari presentasi karena takut gagal dan untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Berikutnya, kejadiannya adalah merasa takut dan cemas saat presentasi di depan umum. Suara PPT yang muncul adalah menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah masalah yang tidak bisa diatasi. Ini untuk masalah tugas tambahan yang diberikan oleh Kepsek kepada gurunya untuk yang beban dan sebagainya. Nah, di kasus persoalan ini izin Bapak mungkin bisa aman berada di posisi tersebut, belum mengetahui opsi. Mereka menolak memberikan tugas tambahan karena takut gagal dan akan mempermalukan diri. Nah, dari Ya, ketika dia mendapatkan nilai yang rendah dalam suatu tes atau ujian, suara PPT-nya dia merasa saya ini bakal bodoh. Coba kalau soalnya ada yang lain belajar lagi karena merasa kemampuannya sudah sampai saat ini. Sudah vaksin? Kami sampaikan. Waalaikumsalam. Bawahnya udah dibuat lagi. Wah. Oke, yang berikut. Selada. Oke, siap. Di mana Bu? Oh ini ya. Yang pertama kejadiannya masih
adalah ada inovasi dari guru dalam membagi kelompok siswa dan membagi kelompok siswa dalam kelompok belajar yang khusus dalam membimbing 30 minggu. Jadi ada itu surat PPP-nya. Ada dengan siswa yang lain, ya. Nah, itu surat PPP-nya bagaimana membimbing siswa dan selain agar bisa setiap hari ada kesempatan untuk berkembang. Dan yang kejadian yang kelima, siswa memiliki tipe santai dan masa bodoh. Kejadiannya surat PPT para teknik kewalahan pulang dan merasa tidak betah di asrama. Ketika misalkan ingin menjadi suara PPT, maka biasanya orang tuanya akan merasa kasihan dan biasanya bawa pulang saja. Gitu. Itu biasanya suara PPT yang muncul ketika ada kejadian seperti itu. Ketika suara PBB, kan masa depan anak itu menjadi sesuatu hal yang penting dan berada di sekolah rakyat menjadi pilihan yang tepat. Ketidaknyamanan sesaat itu merupakan kejadian siswa yang bertengkar dan minta pulang. Suara PPT yang muncul, wali asuh membiarkan siswa tersebut untuk pulang karena akan mengambil resiko. Biasanya ketika anak yang nggak pulang itu biasanya mengambil tindakan-tindakan yang di luar. Sekarang kalau ada instruksi dari saya, beri aplaus, beri tepuk tangan gitu ya, nggak ada lagi kayak gini, nggak ada lagi tepuk tangan. Oke, kita ganti. Oke, gantinya Bapak Ibu bilang ayam geprek. Beri aplaus buat kita. Nanti Bapak Ibu untuk bisa membangun grow mindset. Sekali lagi, kalau Bapak Ibunya nggak grow mindset, jangan harap yang lainnya grow mindset, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini kegiatan akhir untuk KP1. Oke, silakan kerjakan Bapak Ibu, pilihan. Ibu untuk hadir ke sekolahan tersebut. Nah, untuk kepala sekolah pun yang Bapak Ibu kunjungi kami sudah ada pembekalan kalau Bapak Ibu akan hadir ke sekolahan yang sebagai shadowing. Nanti kami mohon dibentuk ketua kelompok, di mana ketua kelompok itu akan bertanggung jawab di saat baik keberangkatan maupun tidak sholat. Untuk suara PPB, dengan mencoba dan berusaha saya dapat mengajak anak. Oke, siap. Terima kasih. Harus bentar nggak konsen. Baik, Bapak Ibu bisa terlihat ya di sini ya. Kita membuatkan itu di sana. Padahal memang kita udah merencanain, tapi nggak di tempat yang formal itu ya. Oh, dia di luar posisinya, oke. Nah, samperin. Mungkin lagi makan. Pulang. Karena kita nggak tapi tadi jam 2 dia terlalu formal langsung itu. Gimana kemarin nih, kita harus ingatkan tuh, kita buat jadwal tuh yang gitu tuh. Sehingga apa? Chemistry-nya Bapak Ibu dengan mereka tuh tumbuh. Frame-nya agak lebih luas gitu ya Pak gitu. Itu kan akan berbeda pola. Sebenarnya itu apa? Value Pak. Value ya, value dari tiap mapel itu ada yang dibangun. Coba Bapak lihat ya, kita berdebat dengan orang IPA ya, pasti kan ada lihat value-nya itu berbeda gitu. Nah ini yang kita bahas agar semua mata pelajaran bisa mengintegrasikan ke nilai-nilai. Oke, Jangan lupa nanti pas masuk, kalau setelah setengah 2 dari ayatan 2 hitam. Kalau setelah setengah 2 hitam merah. Ya, kalau sesudah merah hitam itu lagi hitam. Siap. Saya tambahin Enggak, kan dari Sunda. Itu Lord Harry. Kalau terangkai Sunda gimana Pak? Ceritain dong Pak. Kan sudah empire, kita kan sekarang sudah empire. Ini Lordnya. Itu Lordnya. Seger banget ya. Apa Rujak bobot itu ya rujak buah yang dianjurkan. Cari yang Tentang inovasi. Setelah nggak seperti ini kan ya tadi, itulah inovasi kita gitu. Walaupun mungkin kata sekolah lain, alah kayak gitu mah saya udah. Kalau ternyata baru satu, ya sudah itu inovasi kita baru satu, baru menggabungkan gitu. Kenapa? Kalau sudah mikir langsung semuanya kompleks. Pak, coba berandai sih.
Yang penting gini apa begini? Oke, siap semua? Siap, tenang, oke, siap, mulai. Siap, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Mau kemana? Iya. Pola pikir bertumbuh 100.000. Ini. Fixed mindset pola pikir tetap. Yang boleh ngomong pas kerja ada 2. Bapak Ibu tidak pernah belajar PNS. Merahnya ada 2 tuh. Jadi Bapak Ibu nantinya mampu merumuskan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam konteks manajerial sekolah. Yang pertama itu. Yang kedua, menerapkan ya, SD kan. Jadi ngomongnya masih apa Bu, tim kecil? Kalau SD Taruh aja. Di kami ada. langsung ke guru 4 orang itu ya. Enak itu langsung kepala sekolah ke guru. Kan ada kurikulum, ada waka siswaan, ada waka apa lagi? Macam-macam. Satgas gitu. Jadi tim inti itu harus dibicarakan sebelum disampaikan. Kehidupan yang indah, penuh bunga, pemekaran warna-warni, yang dihiasi kupu-kupu yang cantik, alam yang indah, kemudian tampak bunga-bunga. Oke, gimana Pak rasanya? Apa yang saya rasakan sekarang, relax, pikiran tenang, siap untuk belajar. Baik, yang kedua. Yang saya sadari sekarang adalah bahwa ternyata saya sudah berjalan sejauh ini dan masih bisa bertahan. Tangan ibu yang kalau nanya, sebenarnya kamu tuh kesini mau ngapain? Jadi gituin dulu, biar dia sadar gitu. Posisi kepala sekolah tuh gak gampang gitu. Kayak kepala sekolah di mana tuh yang di Aceh, kamu orang Aceh. Nah, masalah dana apa Bu? Sampai ke presiden segala itu? Bukan alasan itu karena sudah atau sini Pak. Iya sebentar. Iya. Baik Ibu, saya akan menanggapi untuk kelompok 2 yaitu terkait dengan kasus 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu di sini kasusnya tentang seorang siswa yang melakukan demo dengan membawa bom molotov gitu ya. Sudah dianalisis secara detail dan sudah disajikan secara menarik dan juga bisa dipahami oleh kami gitu ya. Cuman di sini satu hal mungkin langsung aja. Iya, silakan. Beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, tadi kan kalau kita melihat secara seksama kasus yang terjadi terhadap siswa itu, bahwa saya melihat bahwa siswa itu sudah melakukan pelanggaran aturan di sekolah. Tadi ada sudah dijabarkan ya. Nanti bisa ditambahkan dari teman-teman di kelompok 2. Menurut Ibu tadi benar dan salah ya. Kalau sementara kami cantumkan di sini benar versus benar, bisa ke bawah Bapak. Nah itu kita cut atau dihentikan dari sekolah, maka dampaknya tadi ada di atas jangka panjangnya, maka kemungkinan akan berlanjut menjadi kriminal 3 bulan dan tidak kita ambil kembali dengan melakukan tadi ada di bawah pendampingan, kemudian bersama orang tua, ada pendampingan, ada coaching yang lebih intens kepada si anak, maka
jangka panjangnya kemungkinan besar si anak akan menjadi kriminal. Maka dari itu Ibu, untuk ini tidak dikeluarkan sekolah terhadap peserta didik di belakangnya. Ibu. Siap, makasih Pak. Udah tadi ada dicantumkan agak di atas. Iya. Nah tentunya kalau tidak dikeluarkan dari sekolah Bapak ya, iya. Tadi sudah ada beberapa juga penjabarannya bahwa tentunya jika kasus ini viral akan bukan merusak sih, ada dampak ke sekolah. Tentunya anak-anak juga ada, tetapi kan tadi sudah melalui proses yang panjang, ada dibawa di BAP oleh Polda, kemudian aparat dan pengacara mendampingi, kemudian si anak juga ada 3 bulan di rehabilitasi. Notulen poin-poin penting yang kami catat adalah pertama kasus adalah siswa timung bawa bom molotov. Ini adalah kasus yang sudah di luar kasus siswa di sekolah ya, jadi melibatkan pihak eksternal. Kemudian kegiatan itu, kasus itu melanggar aturan sekolah dan melanggar aturan undang-undang. Kemudian pengujian itu ada 2, pengujian benar versus salah, benar versus benar sesuai yang. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow buat kita semua. Wow. Iya. Kasih. Terus? Udah ya? Siap? Gimana? Kasih tepuk wow. Semuanya ya, karena berperan. Saya menarik sekali, suka sekali dengan kelas ini karena kolaborasinya berjalan dengan baik, perannya dijalankan dengan sempurna, sehingga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, luar biasa. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, tapi ada penguatan sedikit ya. Habis waktunya. Atau kita tunda nanti malam aja ya. Tinggal penguatan. Metode yang tepat, refleksi kolaboratif serta kecerdasan emosional dan nih, kuncinya itu. Kemudian ini kerangka dasar pengambilan keputusannya berdasarkan seperti yang katakan Bapak, berpihak pada murid. Keren Bapak. Mengapa penting? Ya, bisa menjawab. Karena kami juga mengharapkan udah materi jangan panjang-panjang, tapi gali dalam bentuk diskusi. Kan gitu ya. Diskusinya berdasarkan apa? Berdasarkan itu. Jadi gitu aja. Jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai merancang saja. Tiap kelompok ada berapa pertanyaan.